yang beranggotakan saya sendiri, Alvina Lu'lu'ul Hamidah, dan rekan saya, Ahmad Nabul Haki, yang akan menjelaskan presentasi pada hari ini. Yang pertama ada perkembangan pemikiran falsafi dalam dakwah Islam. Yang pertama di sini ada filsafat Islam adalah cabang filsafat yang mempelajari ajaran-ajaran Islam dari sudut pandang filsafat. Hal ini melibatkan pemahaman tentang keyakinan, nilai-nilai, prinsip-prinsip, dan praktik-praktik dalam Islam, serta bagaimana konsep-konsep dan ajaran-ajaran ini dapat dianalisis dengan menggunakan metode-metode filsafat. Lalu selanjutnya ada filsafat dalam Islam, merupakan disiplin ilmu yang mengeksplor hubungan antara Islam sebagaimana dan filsafat sebagai sebuah disiplin ilmu yang berusaha memahami hakikat keberadaan manusia. Lalu selanjutnya ada filsafat Islam memiliki kaitan erat dengan sumber-sumber hukum Islam seperti Al-Quran dan hadis, namun juga menggunakan konsep-konsep metode filsafat yang berkembang di luar tradisi Islam. Aspek-aspek perkembangan pemikiran falsafi dalam Islam itu ada apa aja sih? Yang pertama di sini ada subjek, yang kedua ada objek, yang ketiga ada metode, yang keempat ada media, dan yang terakhir ada materi. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, ada subjek dakwah. Subjek dakwah Islam adalah individu atau kelompok yang bertanggung jawab untuk menyampaikan pesan Islam filsafah. Dalam konteks ini melibatkan pemahaman mendalam tentang agama, etika, dan nilai-nilai Islam yang akan disampaikan kepada orang lain. Selanjutnya ada subjek dakwah. Subjek dakwah ini yang fase awal ada pemikiran falsafi Islam dimulai pada abad ke-8, fase pertengahan abad ke-9 hingga ke-12 Masehi. Lalu fase selanjutnya ada pada abad ke-13 Masehi, pemikiran falsafi Islam menghadapi tantangan. Revisionisme modern pada abad ke-19 hingga ke-20, dan yang terakhir ada kontemporer. Di zaman kontemporer ada berbagai pemikir Islam yang berusaha untuk menghadirkan pemikiran falsafi. Lalu yang kedua ada objek dakwah. Objek dakwah ini adalah audiens atau masyarakat yang menjadi target pesan dakwah. Pemikiran falsafi dapat membantu dan memahami kebutuhan dan pemahaman masyarakat serta cara terbaik untuk menyampaikan pesan Islam kepada mereka. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya yang ketiga ada metode dakwah Islam, yakni pemikiran falsafi dapat membantu dalam merancang metode dakwah yang efektif dan sesuai dengan konteks zaman. Ini termasuk pendekatan pendidikan, dialog, dan pemanfaatan media sosial serta metode-metode lainnya. Adapun metode dakwah Islam mempunyai 3 aspek. Yang pertama ada metode interpretasi Al-Quran dan hadis, yang kedua ada rasionalisasi dan teologi, dan yang ketiga ada sufisme dan metode mistis. Selanjutnya yang keempat ada media dakwah Islam. Media dakwah Islam terbagi menjadi 5. Yang pertama ada pencetakan dan penyebaran teks agama, yaitu pencetakan dan penyebaran teks-teks agama menjadi lebih mudah dengan perkembangan teknologi. Yang kedua ada penggunaan teknologi baru, yaitu seiring perkembangan teknologi, media seperti radio, televisi, dan internet telah menjadi alat yang efektif dalam dakwah Islam. Lalu yang ketiga ada media sosial, yakni perkembangan media sosial telah membuka peluang baru untuk dakwah Islam. Terus yang keempat ada kritik terhadap media sekuler, yaitu beberapa pemikir falsafi mungkin telah mengkritik media sekuler karena potensi pengaruh negatifnya pada nilai-nilai Islam. Dan yang kelima ada penyiaran dakwah, yaitu pemikir Islam sering merumuskan strategi penyiaran dakwah yang mencakup penggunaan berbagai jenis media. Selanjutnya yang kelima ada materi dakwah Islam. Materi dakwah Islam mencakup berbagai topik termasuk akidah, yaitu keyakinan, hukum Islam, etika, dan lainnya. Pemikiran falsafi dapat membantu dalam merinci dan menjelaskan dengan lebih mendalam materi-materi ini sehingga pesan dakwah menjadi lebih kuat. Penting untuk dicatat bahwa pemikiran falsafi dalam dakwah Islam dapat beragam, tergantung pada aliran dan pemahaman individual. Namun, prinsip-prinsip ini membantu dalam merancang dakwah yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan efektif dalam berkomunikasi dengan berbagai audiens. Perkembangan
Perkembangan pemikiran falsafi dalam dakwah Islam mengenai materi Islam mencakup cara pandangan terhadap harta dan materi dalam konteks agama. Ya, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Aldila. Pertanyaannya, bagaimana perkembangan teknologi dan globalisasi telah mempengaruhi perkembangan pemikiran dalam dakwah Islam? Jawabannya, perkembangan teknologi dan globalisasi telah memiliki dampak yang signifikan pada pemikiran dan praktik dalam dakwah Islam. Dampaknya mencakup hal-hal berikut. Yang pertama, akses informasi. Teknologi dan internet telah memberikan akses yang lebih mudah ke sumber-sumber informasi, termasuk teks-teks Islam dan karya-karya ulama. Yang kedua, ada media sosial. Platform media sosial telah menjadi alat yang kuat untuk menyebarkan pesan dakwah Islam. Ulama, pengkhutbah, dan aktivis dapat menggunakan media sosial untuk berkomunikasi dengan audiens yang lebih luas. Terus yang ketiga, ada globalisasi. Globalisasi telah membawa budaya dan pemikiran dari seluruh dunia, termasuk pemikiran Islam. Selanjutnya ada kritik dan tantangan. Teknologi dan globalisasi juga membawa tantangan bagi dakwah Islam, seperti eksposur terhadap pemikiran yang berlawanan dan kritik terhadap ajaran Islam. Dan yang terakhir ada penggunaan teknologi dalam penyebaran dakwah, yaitu banyak organisasi dakwah dan pengkhutbah menggunakan media digital untuk menjangkau audiens yang lebih luas, seperti podcast, webinar, dan saluran YouTube. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.